dan menyembah nama-Mu Tuhan. Menyediakan hati kami Tuhan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Kita kasih senyum kanan kiri dong. Iya, kita katakan Tuhan berkati. Oke. Kita akan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama aku namanya. Pujian bersuka dalam pujian darinya. Semua batu di surga dan yang terhati yang tadi kita
semangat tuh, kayaknya yang belakang masih semangat, yang depan juga semangat. Amin. Oke, kita angkat satu kali pujian lagi. Tuhan yang memberi kemenangan, amin. Bersorak-sorai, amin. Walaupun sudah berkeringat, tetap semangat ya. Ya, sebentar ingin mengumumkan sebagian informasi. Seperti biasa di hari Senin, Rabu, dan Jumat ada 2 pagi di live streaming Facebook Bapak Gembala kita jam 5 pagi. Bagi yang belum add mungkin bisa add Facebook Bapak Restu. Kemudian di hari Sabtu ada 2 pelayan Tuhan jam 7 malam. Jika jemaat Tuhan yang ingin bergabung, ingin berdoa bersama-sama, kami juga mempersilahkan untuk hadir. Kemudian seperti biasa di hari Minggu kita kembali lagi ibadah di jam 9 pagi. Kalau anak sekolah Minggu dimulai ketika yang dewasanya sudah mendengarkan firman. Dan untuk Natal akan ada tanggal 25 Desember di jam 9 pagi juga. Ya, terima kasih. Nanti mungkin sepulang gereja akan ada latihan Natal juga. Terima kasih. Mungkin ada yang mau sampaikan kembali? Sudah ya. Kita mengangkat satu pujian tambahan lagi. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di hadapan Tuhan kamu ya Bapa. Tuhan
beri Engkaulah sumber kehidupan kami. Tanpamu kami gak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Rohani kami akan kering dan kami akan layu mati Tuhan. Hidup kami tidak akan ada damai dan sukacita yang daripadamu bila hidup kami lepas daripada Tuhan. Apalagi hidup kami akan binasa apabila kami lepas daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau mati bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Terima kasih Engkau bangkit bagi kami, supaya Tuhan kami yang telah mati, kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, supaya Tuhan, oh Tuhan, pada saat yang Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kami sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan bagi-Mu, kami mau siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Shalom, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan saudara. Ya, saudara, firman Tuhan pada saat pagi hari ini berbicara tentang prioritas hidup saudara dan saya. Ya, prioritas hidup. Ya, nah saudara, kita akan buka dalam kitab Hagai. Hagai yang pertama. Kita akan buka kitab Hagai pasal yang pertama. Ya, temanya adalah prioritas hidup. Ya, prioritas hidup saudara dan saya. Ya, ya. Pada ayat yang pertama, kedua, dan seterusnya kita akan baca. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, datanglah dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ya, saudara, latar belakangnya, saudara, Nabi Hagai itu adalah nabi, saudara, salah satu dari 3 nabi setelah umat Tuhan, saudara, dibuang ke Babel. Itu adalah nabi setelah pembuangan ke Babel. Ya, saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudara, yang ketiga itu adalah Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Ya, itu adalah nabi-nabi setelah pembuangan. Sejarah bangsa Israel yang perlu saudara ketahui, saudara, bait Allah yang pertama dibangun, maka saudara, bait Allah itu dirobohkan ya oleh Babel, ya, Babilonia, ya, oleh karena bangsa Israel itu telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, setelah bait Allah itu dirobohkan, maka bangsa Israel dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun. Ya, nah setelah 70 tahun, maka melalui Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya telah menubuatkan, setelah masa 70 tahun itu bangsa Israel akan kembali. Ya, bahkan disebutkan bahwa yang akan membawa bangsa Israel itu kembali adalah Raja Koresi, yaitu Raja Persia. Justru sebelum Raja Persia Koresi itu lahir, tetapi Tuhan sudah menubuatkan. Ya, saudara, Raja Persia mengalahkan Babel setelah
saudara, pada zaman Raja Nebukadnezar, ya, Babel itu rajanya Nebukadnezar kemudian dikalahkanlah oleh Raja Koresi. Dan Raja Koresi itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk saudara mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah airnya, ya. Untuk apa? Membangun kota Yerusalem dan membangun bait Allah di sana. Itu sejarah latar belakangnya. Nah, setelah bangsa Israel itu kembali, saudara, maka mereka mulailah mengerjakan pekerjaan pembangunan bait Allah. Ya, saudara, pertama yang mereka pulang dipimpin oleh Zerubabel, ya, Zerubabel. Di situ juga ada Imam Yosafat, ya, Imam Yosua bin Yosadak, ya. Nah, imam besar. Nah, pada saat pembangunan bait Allah di dalam kitab Esra itu ditulis, saudara, bahwa pembangunan rumah Allah itu mengalami yang namanya hambatan. Ya, saudara, di tengah-tengah pekerjaan pembangunan rumah Allah, saudara, itu tidak berjalan mulus, tetapi ada hambatan. Hambatannya apa? Hambatannya adalah, saudara, penduduk lokal di sana, orang-orang Samaria dan bangsa-bangsa lain tidak setuju di mana bangsa Israel, ya, Yehuda itu membangun kembali bait Allah. Ya, sehingga apa? Sehingga pembangunan bait Allah itu terhenti, ya. Nah, coba perhatikan, ya, saudara, sehingga apa? Pembangunan bait Allah itu apa? Terhenti, ya. Pembangunan bait Allah itu terhenti, ya. Saudara, setelah itu, saudara, maka sejak pembangunan bait Allah itu terhenti, maka bangsa Israel sudah tidak lagi memperhatikan pembangunan bait Tuhan, ya, pembangunan bait Allah. Mereka mulai sibuk untuk membangun rumah mereka masing-masing, ya, sehingga fokus mereka bukannya melakukan misinya Tuhan, kehendak Tuhan untuk membangun bait Allah. Saudara, bait Allah itu untuk apa sih? Bait Allah itu untuk persekutuan, relasi hubungan antara bangsa Israel dengan Allah. Ya, itu penting bagi bangsa Israel supaya mereka sebagai umat pilihan, saudara, mereka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui satu tempat yang namanya bait Allah di sana, ya. Nah, saudara, pembangunan bait Allah itu terhenti karena banyak hambatan. Para musuh bangsa Israel, mereka tidak menyetujui pembangunan bait Allah, ya, sehingga, saudara, pembangunan bait Allah itu terhenti, ya. Nah, saudara, pada saat pembangunan rumah Allah itu terhenti, ya, maka, saudara, umat Israel mulai sibuk dengan urusan mereka masing-masing, ya. Makanya di sini dikatakan di awal daripada kitab Nabi Hagai itu satu teguran bagi bangsa Israel karena membiarkan bait Allah itu seperti puing-puing. Sudah 15 tahun atau 16 tahun bait Allah itu terbengkalai, ya, dibiarkan, ya. Maka, saudara, Tuhan Allah mengutus Nabi Hagai untuk menegur bangsa Israel supaya mereka meneruskan pekerjaan pembangunan bait Allah. Ya, saudara sudah tahu latar belakangnya, ya. Nah, setelah itu, saudara, kita perhatikan di sini bait Allah, saudara, di sini kan zaman Raja Darius, ya. Karena zaman Raja Koresi itu sudah berlalu, digantikanlah oleh Raja Darius. Tuhan menggerakkan kembali Raja Darius untuk mengingatkan agar bangsa Israel itu membangun kembali bait Allah. Saudara, pentingnya bangsa Israel untuk membangun kembali bait Allah, karena bait Allah itu, saudara, adalah satu relasi di mana bangsa Israel dia beribadah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, kita lihat, saudara, saking mereka akhirnya sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dengan urusannya, maka mereka lupa untuk membangun kembali bait Allah. Ya, saudara, ini juga adalah gambaran kita sebagai Israel rohani. Oleh karena kesibukan kita dalam pekerjaan, kesibukan kita dengan urusan kita sendiri masing-masing, ya saudara, sehingga kita lupa yang paling utama
prioritas hidup saudara dan saya adalah membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Saya tidak bicara tentang fisik bait Allah secara lahiriah. Memang bangsa Israel pada waktu itu, saudara, dia ingin membangun bait Allah secara lahiriah, ya, saudara. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berfokus pada pembangunan bait Allah secara lahiriah. Yang setuju katakan amin. Bait Allah yang diruntuhkan itu adalah bait Allah yang kedua. Yang pertama bait Allah itu adalah bait Allah pada saat Salomo pertama dia membangun bait Allah yang begitu megah. Kemudian saudara ditaklukkan oleh Babel. Kemudian setelah ditaklukkan oleh Babel, dihancurkanlah bait Allah. Nah, kemudian saudara, bait Allah itu kembali diserukan untuk dibangun kembali. Dan pada akhirnya memang bait Allah yang kedua itu memang terbangun. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Pada tahun 70 Masehi, ya, bait Allah yang kedua itu diruntuhkan juga oleh Kaisar Titus, saudara, yang dari Romawi, dihancurkan lagi. Ya, saudara, sekarang bangsa Israel sedang fokus untuk membangun bait Allah yang ketiga. Letaknya di mana? Ya itulah di Yerusalem. Ada yang bilang dekat saudara Dome of the Rock, di situ kan? Wah, kalau itu di situ dibangun, perang dunia, saudara. Ya. Nah, saudara, tetapi kita anak Tuhan tidak fokus membangun bait Allah secara fisik. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan bilang apa? Tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Di mana Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Kita nggak punya bangunan gereja, nggak apa-apa. Itu bukan yang utama buat saudara dan saya, amin. Bangunan Allah yang paling utama adalah dirimu. Di mana Roh Tuhan ada tinggal dalam hidup saudara dan saya. Di mana saudara, dimanapun kita ada, ini adalah bait Allah. Karena itu bait Allah itu harus kudus. Katakan sama-sama, kudus. Katakan sama-sama, saya harus kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada dalam hatimu. Ya. Karena itu saudara, fokus kita bukan membangun bait Allah secara fisik, tetapi membangun bait Allah secara rohani. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Amin. Di mana Roh Tuhan tidak lagi tinggal di dalam saudara. Bait Allah yang besar. Tuhan bilang apa? Kamu bangun bait Allah. Ya, mana ada yang bisa memuat Tuhan? Sedangkan seluruh bumi nggak bisa memuat Dia. Bahkan bumi pun saudara adalah tumpuan kakinya. Amin. Nah, karena itu saudara dan saya, kita harus fokus untuk membangun bait Allah rohani dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, bangun kerohanianmu. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Ya, karena itu prioritas dalam hidup saudara dan saya haruslah Tuhan dan kerajaannya. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Betul apa enggak? Kalau hati kita melekat sama harta, dimanapun saudara yang kita pikirkan adalah harta kita. Ya. Jangan kita fokus pada hal yang bersifat fana. Karena apa? Satu saat harta kekayaan yang saudara dan saya miliki semua akan kita tinggalkan. Bahkan dunia ini akan segera lenyap. Amin. Jadi saudara, ya, latar belakang pembangunan bait Allah dikatakan ajakan membangun kembali bait suci. Ya, saudara, latar belakangnya adalah bagaimana saudara bangsa Israel, mereka fokusnya pada diri sendiri. Tapi mereka tidak fokus kepada Tuhan. Ya, kalau waktu buat diri sendiri, semua pasti bisa. Ya, coba diajak, ayo kita jalan-jalan. Pokoknya semua lebih semangat daripada kita ibadah. Ya, kalau kita mau ibadah, ada aja alasannya, saudara. Ya inilah, itulah, inilah, itulah, inilah, itulah. Tapi kalau untuk diri sendiri, selalu ada waktu.
Amin. Kalau untuk diri sendiri selalu ada, saudara, waktu, selalu ada tenaga, selalu ada pengorbanan, selalu ada dana. Semua saudara ada waktu, ada dana, ada pengorbanan, semua. Tapi kalau pekerjaan Tuhan, pikir-pikir. Ya. Karena itu saudara, tadi diumumkan Natalan kita fokusnya bukan pada makan dan minum. Yang setuju katakan amin. Fokusnya adalah membangun manusia rohani saudara dan saya, agar hidup saudara dan saya diubahkan oleh Tuhan. Maka saya bilang, kita kolektor itu nggak boleh 2 kali. Kita udah biasa sekali taruh di bawah saudara di kotak tersebar sukarela. Nggak boleh diedarkan saudara. Saya udah tanamkan gitu. Udah, kalau diedarkan kayaknya kita minta-minta saudara. Pokoknya kalau saudara ada berkat, kasih. Ada berkat lebih, kasih. Amin. Karena fokusnya kita cari Tuhan. Kalau nggak ada berkat, saudara boleh datang ibadah, nggak usah persembahan, nggak apa-apa. Natalan juga sama. Natalan saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, oke, kita kasih persembahan untuk Tuhan. Amin. Karena dari kita untuk kita, bukan buat siapa-siapa kok. Saya juga nggak merasa diuntungkan, saudara. Juga untuk sewa gereja, dari kita untuk kita kok, sama-sama. Ya, amin. Kalau saudara lebih, ingat pekerjaan Tuhan. Ya, kalau lebih, pokoknya kalau lebih, ya jalan-jalan bisa, masa buat Tuhan nggak bisa. Ayo buat pekerjaan Tuhan, amin. Karena di tempat ibadah ini kita kumpul cari Tuhan. Memang bukan gedungnya, tapi disinilah kita bersekutu dengan Tuhan, amin. Coba kalau nggak ada gedung gereja ini saudara, kita terpencar satu dengan yang lain. Ya, walaupun memang saudara ada komsel nantinya, ya, namun saudara, biarlah hati kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ya, fokus membangun manusia rohani saudara dan saya. Ya, nah saudara, karena itu tiap hari kita harus bersekutu dengan Tuhan. Katakan sama-sama, bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jangan lupa itu. Kalau buat diri sendiri pagi-pagi bisa, tapi kenapa buat Tuhan gak bisa? Amin. Saudara, yang jadi prioritas hidup kita selalu pasti apa yang kita hargai. Kalau kita hargai, pasti saudara kita ada waktu, ada tenaga, ada biaya, ada segala macam. Nah, kalau kita menghargai Tuhan, maka saudara kita pasti menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara, berapa banyak setelah 2 tahun yang lalu orang sudah enak nonton di YouTube, saudara, sehingga mereka nggak mau lagi pergi ke tempat ibadah, khususnya anak-anak muda. Ya, kenapa? Mereka mau nonton YouTube di rumah. Tapi di rumah beda dengan di gereja. Amin. Kalau di rumah sambil makan kacang, ya boleh di rumah nggak apa-apa, tapi saudara benar-benar fokus sama Tuhan. Ya, seperti di gereja, nggak usah kemana-mana, tapi hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan lagi di sini, ya, itu latar belakang, ya, bagaimana Nabi Hagai, ya, diperintahkan Allah untuk menegur bangsa Israel untuk mereka harus lebih peduli akan Tuhan daripada akan dirinya sendiri. Ya, ayat yang ke-7 kita baca. Ayo, Hagai 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa katanya? Perhatikanlah apa? Perhatikanlah keadaanmu. Kalau kita jauh daripada Tuhan, hati kita kepada dunia, saudara, perhatikan keadaan kita, rohani kita, ya, ya saudara, bagaimana apa yang kita buat dan kita lakukan. Coba kita akan lihat di sini, ya, ayat yang berapa tadi? 6. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil apa? Sedikit. Terus kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Terus kamu minum tapi nggak sampai puas. Terus
Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas terus. Tetapi orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam apa? Kalau uang ditaruh di pundi yang berlubang gimana saudara? Molos habis. Ya kalau kita hitung-hitungan buat pekerjaan Tuhan, ya uangnya nanti sakit lah, kebutuhan dia nggak terduga di mana-mana, bolong saudara, habis. Amin. Ya saudara, di mana hartamu di situlah hati. Ya karena itu biarlah kita boleh fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Amin. Ya jangan fokus pada diri sendiri. Katakan sama-sama, jangan fokus pada diri sendiri. Ya utamakan ibadah, utamakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Buka mata langsung ingatnya jangan, wah saya mau buat apa ya. Tapi buka mata ingatnya selalu Tuhan. Ya bangun pagi jangan cari kopi, jangan cari HP, jangan cari apapun. Cari Tuhan yang paling utama. Tuhan bilang kamu akan hidup. Apa yang hidup? Rohaninya hidup. Saudara, pada saat saya bangun pagi, sepertinya rohani saya kayaknya kering. Tapi begitu mulai pejamkan mata dan kita mulai, saudara, fokus sama Tuhan, cari Tuhan, kita mulai sembah, kita mulai berdoa, rohani kita segar. Amin. Rohani kita kuat. Sehingga apa? Saudara menghadapi masalah bisa kuat. Semuanya dimulai dari pagi hari. Katakan sama-sama 2, 3. Semua dimulai dari mana? Cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan bilang apa? Ya, kamu gak akan pernah puas. Selalu yang kau lihat itu mengecewakan. Kecewa. Ya, terus lagi ayat yang ke-8, ajakan daripada Nabi Hagai, ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Siapa yang saudara rindu Tuhan dinyatakan kemuliaannya di tempat ini? Amin. Jadi bukan baik gedungnya, tapi kehadiran Tuhannya. Katakan sama-sama, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan akan kita alami pada saat kita mengutamakan dan menghargai Dia. Ya, saudara jangan harap hidup saudara dan saya dijamah oleh Tuhan. Jangan harap kita boleh mengalami kehadiran Tuhan kalau hati dan pikiran kita masih duniawi. Jadi saudara perhatikan firman Tuhan di sini selalu mengarahkan supaya saudara semakin hari semakin pergi meninggalkan dunia ini. Dan jangan noleh lagi ke belakang seperti istri Lot. Nanti jadi dia garam, binasa. Tapi jadi seperti siapa saudara? Siapa yang bergaul, yang diangkat Tuhan ke surga di perjanjian lama? Siapa? Henok. 2 Elia ya. Henok dia berjalan dengan Tuhan. Semakin lama dia semakin meninggalkan dunia. Dan akhirnya dia terangkat ke surga. Biarlah yang menjadi kesukaan kita adalah Tuhan dan kerajaan. Amin. Saudara, kalau hatimu cari Tuhan aja kayaknya masih susah, masih berat, baca Alkitab aja kayaknya gak haus, gak lapar akan Tuhan, saudara, itu menandakan rohani kita sudah mulai turun. Kenapa? Karena kita sudah mulai terbuai oleh keindahan dunia. Dan Tuhan bilang, saudara, dunia ini akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Saudara, musuh orang percaya yang paling utama adalah mamon. Apa itu mamon? Cinta akan uang. Kalau cinta akan Tuhan kalau cinta akan Tuhan nggak akan cinta uang. Kalau kita cinta uang nggak akan cinta akan Tuhan. Bilang di mulut cinta tapi di hati enggak. Betul apa enggak? Bilang Tuhan, di mulut menyembah Tuhan, tapi Tuhan bilang kamu memuliakan Tuhan dengan mulutmu tapi hatimu masih jauh dari Tuhan. Tandanya apa? Hidupmu masih duniawi.
Sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia ngebohong, kamu tetap ngebohong. Kalau orang dunia dia masih melakukan hal-hal yang cabul, kita masih nonton film yang cabul. Sama, nggak ada bedanya. Kita melayani Tuhan, melayani, tapi dosa jalan terus. Tuhan bilang itu sangat mengecewakan hati Tuhan. Amin. Kalau kita layani Tuhan, kita harus menjaga kekudusan. Saudara mau hidup kudus? Tuhan bilang yang kudus tambah kudus. Kita bangun bait Allah, rohani kita. Semakin hari semakin kudus. Tetapi orang dunia semakin cemar, saudara. Amin. Dan yang benar tambah benar. Orang dunia yang jahat tambah. Kalau dulu saya suka ngebohong, saya sekarang mulai berkata jujur. Kalau dulu saya nggak takut Tuhan, sekarang saya sudah mulai takut akan Tuhan. Amin. Dulunya cuma takut sama manusia. Kenapa? Takut perbuatannya ketahuan, sehingga kita jadi orang yang munafik. Tapi sekarang Tuhan, aku tahu bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Bahkan di tempat yang tersembunyi pun Tuhan mengetahui apa yang kulakukan. Yang setuju katakan amin. Bahkan di dalam batinku pun Tuhan tahu. Motivasi kita cari Tuhan untuk apa? Cari hati Tuhan atau tangan Tuhan? Banyak orang ibadah cuma cari apa? Tangan Tuhan, berkat Tuhan. Tapi gak benar-benar mau mengenal Tuhan, gak benar-benar mau lebih mengasihi Tuhan, gak lebih benar-benar melakukan kehendaknya. Ya. Saudara, saya ada karang lagu baru lagi. Itu semua saya ambil dari firman. Dan biarlah motivasi kita untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Ya. Lebih mengenal Tuhan itu bukan cuma buat memenuhi pikiran, kepuasan, pengetahuan kita, tetapi lebih mengenal Tuhan supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, lebih mengasihi Tuhan. Amin. Saudara kalau kenal seseorang, semakin saudara kenal dia, karakternya bagaimana, saudara lihat itu karakter baik. Saudara, ya pasangan hiduplah. Semakin saudara lihat pasanganmu karakternya baik, suka berkorban, jujur, tanggung jawab, pasti semakin mengasihi. Amin. Apalagi sama Tuhan. Ya, tujuannya supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Yang kedua tujuannya apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan sama-sama, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, zaman ke depan ini bukan bertambah baik. Tuhan bilang akan datang masa yang sukar. Tetapi nanti Tuhan akan, di dalam firman-Nya Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Ayat ini jangan kita cuma kutip begitu aja. Tetapi ada dasarnya, Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Coba kita akan baca lagi, ya. Ya, ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya apa? Sedikit. Ya. Ada Tuhan bilang dalam kitab Mazmur, kamu bangun pagi sampai jauh malam tapi hasilnya sedikit. Kenapa? Ngandelin kekuatannya, ngandelin pengertiannya sendiri, ngandelin manusia, hati jauh dari Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan, selalu Tuhan sertai. Amin. Sehingga hatinya puas. Kalau yang di sini kan nggak puas, makan nggak kenyang, minum nggak puas. Betul apa nggak, saudara? Nggak puas. Tapi kalau saudara dan saya dalam Tuhan, hati kita puas. Saudara mau puas hati? Cari Tuhan. Ini dimulai dari hati. Kalau hati saudara dan saya puas saat cari Tuhan,
maka masalah apapun yang kita hadapi, kita kuat. Amin. Kenapa? Karena kita mau utamakan bersekutu dengan Tuhan. Ada orang yang senangnya cuma doa, tapi dia nggak senang baca firman. Itu salah. Betul apa enggak, saudara? Emang saudara mau minum aja nggak makan? Coba minum aja, saudara, kembung. Atau saudara makan aja nggak minum, keselak, saudara. Firman dan doa itu kekuatan kita menghadapi masa yang sukar. Amin. Saudara siap menyambut tahun ke depan? Menyambut masa yang sukar? Amin. Siap menyambut kedatangan Tuhan? Wah, itu lagi saudara. Puji Tuhan. Amin. Ya. Hanya orang yang siap yang akan bisa saudara menghadapi setiap kesukaran hidup. Hanya orang yang siap yang bisa menghadapi kedatangan Tuhan, karena dia datang untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, dikatakan apa? Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya apa? Kamu membawanya ke rumah. Kamu bawa ke rumah, aku menghembuskannya. Berarti habis. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Tuhan Yesus kasih perumpamaan gini. Ada sebuah pesta yang besar. Seorang raja mengadakan pesta untuk anaknya. Maka diundanglah para undangan. Pada saat hari hanya, maka para undangan itu mengabarkan bahwa maaf, aku nggak bisa datang. Kenapa? Karena ada urusan dengan bisnis. Yang kedua, maaf, saya nggak bisa datang. Kenapa? Karena aku baru nikah. Saudara, banyak dalih orang untuk tidak cari Tuhan. Yang bilang betul cuma istri saya, saudara. Banyak orang yang banyak dalih untuk tidak cari Tuhan. Ada dua. Banyak orang yang banyak dalih tidak cari Tuhan. Wah, udah mulai banyak. Kenapa? Dasarnya nggak cinta. Kalau cinta, hujan-hujan pun disamperin. Kenapa nggak ibadah? Hujan. Betul apa enggak? Kenapa nggak ibadah? Sakit, baru bilang. Kenapa nggak ibadah? Sibuk. Sibuk apa, saudara? Kalau mau saudara punya komitmen, hari Minggu nggak boleh kerja. Utamakan Tuhan, amin. Kecuali memang ada tugas-tugas tertentu yang memang berlayar, mereka saudara berlayar. Tapi tetap ada waktu untuk cari Tuhan. Zaman sekarang tuh ada banyak YouTube. Kita bisa cari. Yang penting hati haus. Oh, saya mesti dipuaskan. Saya kering nih, kering. Kalau kering gampang emosi, gampang marah, damai hilang, sukacita hilang. Betul apa enggak, saudara? Gak pernah puas, kecewa terus. Ketemu ini kecewa, ini kecewa terus. Akhirnya sepanjang hari itu penuh dengan sungutan. Betul apa enggak, saudara? Masalahnya bukan pada orang lain. Masalahnya bukan karena pekerjaan. Masalahnya bukan karena apapun. Tapi masalahnya pada diri sendiri. Katakan sama-sama, yang bikin masalah siapa? Egois. Betul apa enggak? Ya. Dikatakan kamu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Selalu yang dipikiran untuk diri sendiri. Kalau untuk Tuhan, nanti dulu, kalau ada waktu.
Saudara, kalau kita hargai Tuhan pasti ada waktu. Betul apa enggak? Iya. Nah, ayat 11. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala dihasilkan tanah, ke atas manusia, ke atas hewan, dan segala hasil usaha. Ayat yang ke-12. Lalu apa yang dilakukan oleh Zerubabel dan Yosua mewakili bangsa Israel? Ayo kita baca ayat 12. 2, 3. Mereka dengar perkataan Nabi Hagai. Amin. Mereka taat, ya. Dan dikatakan bahwa lalu bangsa itu punya hati yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Amin. Saudara, permulaan kebangunan rohani diawali dengan pertobatan. Amin. Yang kedua, diawali dengan hati yang takut akan Tuhan. Kalau saudara mau bertumbuh, mulailah hati yang takut akan Tuhan. Seperti apa? Rem. Kalau saudara punya mobil gak punya rem, bablas kemana-mana, nabrak sana nabrak sini. Tapi kalau punya hati takut Tuhan seperti rem, oh gak boleh ya. Kenapa? Itu dosa. Kalau orang dunia gak takut dosa dia, saudara. Ingat saudara, dosa selalu upah dosa ada penghukuman. Kalau nggak dihukum di sini, dihukum nanti. Tinggal pilih. Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Ya. Karena itu kalau saudara dan saya mau melalui tahun ke depan, masa yang sukar, maka kita harus lakukan ini. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Punya hati takut Tuhan, utamakan Tuhan. Ya, pokoknya cinta Tuhan dah sampai mati. Ku tak dapat hidup tanpamu. Kalau saudara gak nyanyi itu sampai nangis, belum jadi saudara. Lagu itu masih di mulut. Betul apa enggak? Karena saya cipta ini sambil nangis, hancur. Selalu dalam ciptaan itu selalu ini keluar dari dasar, walaupun sederhana. Tapi kalau dihayati, powernya besar. Amin. Banyak lagu-lagu yang jauh lebih bagus. Ini lagu sederhana, tapi kalau dinyanyikan dengan segenap hati, itu kan mengubah itu saudara. Amin. Kalau masih datar, masih belum. Kenapa nangisnya kalau lagi susah aja? Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup. Orang cari Tuhan kalau lagi susah, saudara. Betul apa enggak? Jadi nangisnya bukan karena diri jamah sama Tuhan, tapi meratapi, mengasihani diri sendiri. Fokusnya kemana siapa? Ke Tuhan apa diri sendiri? Diri sendiri. Kenapa? Nangisnya karena lagi susah Tuhan. Bukan nggak boleh, saudara. Itu boleh. Biarlah itu satu awal pertobatan kita. Amin. Tapi jangan nanti kalau udah senang lupa semua, saudara. Cari Tuhan ibadah, sibuk. Membaca Alkitab, nggak ada waktu. Doa 5 menit selesai. Mau menyembah kayaknya waktunya sayang, saudara. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, berlama-lama di hadirat Tuhan, itu kunci keberhasilan dalam hidup dan keselamatan hidup kita. Amin. Dan saudara bawa hatimu ke sana. Ya. Nah, saudara, kita akan kembali dalam Hagai. Dikatakan saudara, maka mereka takut bangsa itu kepada Tuhan. Harus ada hati yang takut Tuhan. Amin. Ya.
Kalau anak Tuhan dia nggak takut Tuhan, berarti takutnya sama manusia. Kalau cuma takut sama manusia, berarti dia hidupnya munafik. Kalau takut Tuhan, walaupun nggak ada manusia, saya nggak mau buat dosa. Walaupun ada kesempatan, saya nggak mau buat dosa. Takut. Ya. Ya. Nah, ayat 13. Apa kata Tuhan? Ayo kita baca kencang-kencang. 2, 3. Maka berkatalah apa yang suatu hati itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini mengamalkan kamu demikian firman Tuhan. Iya, amin. Saudara baca Alkitab cuma jangan kutip ayat 13 saja. Wah, God with us. Iya, Tuhan menyertaimu. Ya, hidupnya nggak beres. Tuhan sertai nggak? Hah? Enggak. Karena ini dimulai dari ayat yang ke-12 terjadi pertobatan. Yang kedua punya hati takut. Jadi saudara nggak usah takut ke depan tahun itu bagaimana. Yang penting saudara punya hati yang takut akan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya harus punya hati takut akan Tuhan. Ya, itu awal perjalanan rohani saudara. Ya, takut akan Tuhan menjauhi segala kejahatan. Ya. Nah, saudara, Tuhan bilang apa? Janji Tuhan, aku menyertai kamu. Amin. Walaupun pembangunan rumah ibadah bait Allah itu banyak hambatan, tapi Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Amin. Saudara, kalau rohani kita mau bertumbuh, selalu aja ada tantangan. Betul apa enggak? Entah teman kita lah yang nawarin, ayo sekali-sekali lah. Betul apa enggak? Selalu ada tantangan, ujian, cobaan. Kalau orang hidup yang nggak benar, ada tantangan nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita udah mulai, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh ah. Nah, disitulah mulai diuji. Betul apa enggak? Difitnah lah, digosipin lah. Saudara, apalagi tantangannya? Digodalah untuk kita kembali pada hidup kita yang lama. Ada nggak godaan kita kembali hidup yang lama? Ada. Betul? Iya, ada. Karena itu Tuhan bilang, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu dunia. Siapa yang matikan? Kita. Bagaimana caranya? Minta kemampuan Tuhan. Yang penting punya hati yang mau mengasihi Tuhan. Nggak cinta dosa tapi cinta Tuhan. Amin. Orang yang cinta Tuhan pasti dia nggak cinta dosa. Ya, hatinya nggak melekat sama dunia tapi melekat kepada Tuhan. Ya. Ayat 14. 2-3. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Susana, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan selesai. Saudara, di mana ada kebangunan rohani, di situ ada semangat yang menyala. Amin. Karena itu dalam ibadah saudara undang Roh Kudus, engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Jangan cuma yang lahiriah. Bukan hanya sekedar kita datang ibadah, shalom, dah, selesai, udah, lupa semua. Selesai ibadah, saudara putar lagi nih. Ada YouTube. Atau saudara kalau mau catat, ada buku tulis, saudara catat. Supaya nggak lupa. Amin. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Supaya apa? Melekat dalam hati kita. Saudara, kalau kita ada kebangunan rohani dan cinta Tuhan, di dalam hati ada semangat. Bukan semangat dunia, tetapi semangat yang dari dalam. Yang setuju katakan amin. Bukan semangatnya karena jumlah jemaat yang banyak,
Walaupun sedikit tapi tetap menyala. Kenapa? Bukan yang di luar yang membuat kita bahagia. Sukacita itu yang di dalam. Semangatnya kita bukan karena punya duit yang banyak. Wah, dompet lagi penuh saudara. Semangat, bangun pagi-pagi benar cari Tuhan. Begitu dompet tompes saudara, cari Tuhan. Males lah. Ke gereja? Males lah. Berarti semangatnya dari luar, bukan dari dalam saudara. Amin. Mau susah atau senang, itu biasa. Katakan sama-sama biasa. Ini tahun ke depan, tahun sukar, Tuhan bilang pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Dan apabila kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Pegang janji. Udah biasa kok, hidup susah. Dulu saya susah. Ngadepin masa susah, udah biasa. Katakan sama-sama, udah biasa. Siapa yang pernah susah? Katakan. Siapa yang pernah susah? Puji Tuhan kalau pernah susah semua. Ngadepin ke depan susah, biasa. Bilang katakan biasa itu. Yang gak biasa kalau saudara jauh dari Tuhan. Biasa. Ya, kita akan bangkit berdiri saudara. Biarlah hidup kita dekat dengan Tuhan selalu. Dan saudara ulangi ini. Ya, ulangi. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Amin. Ya, saudara di YouTube itu ada Restu Bagiono. Ya, itu YouTube. Di Facebook juga sama. Saudara itu banyak khotbah dan juga mesbah 2 pagi. Yang penting saudara punya hati yang mengasihi Tuhan dan cari Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian ubah hatiku Tuhan. Ya, inilah pujian yang sekarang dan biarlah ini boleh menjadi bagian kita semua. Ya, lagu kebangsaan kita karena kita rindu hidup kita diubahkan semakin seperti Tuhan Yesus. Ubah hatiku menjadi ciptaan baru. Ubah hatimu untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku menjadi ciptaan baru. Ubah hatiku semakin seperti-Mu Yesus. Katakan akulah tanah liat. Akulah tanah liat dalam tangan-Mu. Bertumbuh dan jadikan seperti yang Kau ingin, yang Kau ingin. Katakan biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang. Yesus semakin bertambah, Yesus semakin bertambah. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Egoisku semakin berkurang Tuhan. Amin, 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 amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan, dimuliakan. Katakan akulah tanah liat. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu Tuhan. Bentuk dan jadikanlah ya Tuhan. Bentuk dan jadikanlah seperti yang
siapa dirimu yang memuliakan Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Katakan, biarku semakin berkurang, biarku semakin berkurang. Biarlah kerinduanmu untuk terus berubah. Tuhan dengar, untuk terus mau menjadi seperti Yesus. Tuhan dengar, untuk terus belajar melakukan kehendak Tuhan. Tuhan dengar, janji Tuhan, Dia akan berbaik di masa-masa yang sukar. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan. Amin. Yang layak dimuliakan. Sekali lagi saudara, biarlah hidupmu memuliakan Tuhan dengan biasa. Yang layak dimuliakan. Kita sembah, biarlah bayar nama dan saksian. Yang sama dan saksian, saksian sama dan saksian. Yesus, Yesus Tuhan. Saudara, janji Tuhan apabila saudara dan saya dipulihkan, firman Tuhan katakan bahwa perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari ini, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Perhatikanlah hari ini. Pada saat saudara mulai memutuskan untuk hidup berubah, maka Tuhan katakan, perhatikanlah mulai hari ini. Firman Tuhan katakan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat di dalam hidup saudara. Saat saudara mulai berkomitmen mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ubah hati kami jadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga persembahan yang kami berikan ya Tuhan kepadamu. Demikian juga Tuhan untuk persembahan janji iman kami untuk Natal.
Kiranya Tuhan berkati setiap kami anak-anak. Biarlah semuanya bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak fokus pada harta duniawi, tapi kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini doa kami di dalam Bapak. Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu saudara, kita akan bersyukur buat ibadah hari ini.